Cek 1 2 tes. Yuk kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tetap ya masih bahas kerajinan bahan keras bab 1 kelas 9 Prakarya semester 1. Lanjut pertemuan 3. Kita membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Apa itu? Lanjut aja kayak biasa. Kita membahas tujuan pembelajaran dulu. Agak singkat dari yang kemarin kepanjangan sebenarnya. Oke, kita tujuan yang pertama. Saya harap setelah kalian melihat video ini, kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan jenis kerajinan bahan keras dengan tepat. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan karakteristik bahan keras alam dengan tepat, yang alam. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang bahan keras buatan dengan tepat. Dah 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita ingat-ingat dulu kerajinan. Ya, gambarnya masih tetap, jadi biar kalian lebih gampang mengingat apa itu kerajinan. Kalau lupa, cek aja videonya. Nanti saya kasih di sini ya, apa sini? Ya udah sini lah, kayak sini. Nanti kalian cek videonya. Di pertemuan pertama dan pertemuan kedua bisa kalian lihat. Pertemuan pertama tentang apa itu kerajinan, pertemuan kedua tentang apa itu prinsip kerajinan bahan keras. Bisa kalian cek. Kita langsung masuk ke jenis bahan keras. Apa itu jenis bahan keras? Jenis itu ada 2 ya. Kalau kita ngomong-ngomong dari kemarin kita sudah bahas, ada yang bahan keras alam, ada yang bahan keras buatan. Apa sih sebenarnya mereka? Sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua. Yang di sini kita bahas secara simpelnya aja, dan kita bahas secara mendalam karakteristiknya kayak gimana. Oke, bahan keras alam dulu. Bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam, hutan, bumi, dan laut yang bersifat atos atau gas. Contohnya yang nanti akan kita bahas ada kayu, kayak gini. Kemudian ada bambu dan autan. Nah, kemudian yang bahan keras buatan itu adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan yang bersifat keras. Jadi kalau misalnya kemarin kalian belum seberapa paham, Pak, bedanya alam sama buatan itu kayak gimana sih? Kan logam kan juga diambil dari alam. Kenapa kok jadi buatan, kok bukan alam aja? Gini, logam itu yang diambil dari alam adalah bijinya. Contoh kayak biji besi, itu yang kalian ambil adalah bijinya, dan bijinya itu nanti akan diolah terlebih dahulu oleh manusia dan dijadikan piringan logam. Nah, piringan logam ini yang kita nanti akan gunakan. Kita nggak mungkin kan ngambil langsung bijinya di alam, kita gali dulu. Beda dengan kayu. Kalau kayu ini kita bisa langsung ambil pohonnya, kita potong, langsung kita bentuk, bisa. Tapi kalau misalnya logam ini beda. Kalian ambil bijinya, kalian olah dulu jadi logam. Habis jadi lempengan logam, baru kalian bisa mengolah menjadi bahan kerajinan. Contohnya kayak kaleng kemarin, kayak gitu. Nah, ada kaca dan logam yang kita bahas. Kalau kaca kayak gini, yang masih ingat dengan pertemuan kemarin, kaca ini dibuat dari pasir silika. Jadi pasir silika dan beberapa bahan lainnya diolah dulu jadi kaca, baru kacanya kita buat sebagai kerajinan. Logam ya kayak gini, ini yang emas ya. Terus yang berikutnya kita masuk ke karakteristik bahan keras alam ya. Karakteristiknya, bahan keras alam yang kita bahas ada 3. Ada kayu, ada bambu, ada autan. Satu-satu dulu. Kita bahas kayu. Bisa kalian baca di buku paket dan di LKS juga, kurang lebih hampir sama. Saya rangkum aja. Kayu itu terdiri dari berbagai macam jenis, banyak ya. Ada mahoni, ada jati, ini lame, apa lame apa lim bacanya. Yang ini ada akasia. Kayak gimana itu? Ya kayak gini udah. Ya kayak gini. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Nah, setiap kayu itu memiliki jenis keindahan tersendiri. Jadi kayak kayu jati dengan kayu mahoni, ini uratnya juga beda. Jati dengan lame atau akasia itu juga beda, dan tingkat kekerasannya juga tingkat keawetannya itu beda-beda. Kalau yang paling kuat itu ada di kayu jati.
dan juga di sini lebih susah kaupos kalau kayu jati itu. Makanya kenapa kayu jati itu harganya lebih mahal daripada kayu yang lain. Kemudian memiliki lingkaran tahun. Kalau pernah belajar biologi atau IPA, lingkaran tahun itu bentuknya kayak gini. Ini ada lingkaran-lingkarannya. Semakin banyak lingkarannya, maka pohon itu semakin tua. Kemudian tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ya jelas pasti. Ada yang bebannya ringan seperti lame dan albasia. Kemudian ada yang bebannya berat seperti jati, dan fungsinya pasti beda-beda ya. Fungsinya pasti beda-beda. Kapan kalian akan menggunakan lame dan kapan kalian akan menggunakan albasia. Kapan juga kalian akan menggunakan kayu jati. Sesuaikan dengan fungsinya dan kondisi keuangan pasti. Kondisi keuangan itu pasti. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, kecuali jati. Nah, karena kayu yang paling kuat ya. Berikutnya ada bambu. Saya ambilkan gambar yang sedikit agak bagus ya. Batangnya kuat, namun dapat lapuk jika terkena air terus-menerus. Kemudian memiliki rongga. Nah, kalau kalian lihat dari sini rongga itu yang lubang-lubang ini. Nah, ini berkisar antara 1 cm sampai 20 cm. Dan tebalnya ini juga bervariasi tergantung jenis dari bambu itu. Memiliki ruas batang ya. Di sini juga bisa kelihatan, di sini juga kelihatan ya. Ini ruas batangnya. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Nah, jadi gini. Beberapa kerajinan bambu itu menurut saya pribadi itu lebih bagus kalau misalnya ini nggak usah diamplas, tinggal biarkan apa adanya kayak gini. Kemudian hanya diberi sedikit pelituar. Jadi urat bambunya dan ruas batangnya itu kelihatan lebih menonjol. Itu akan memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada harus diamplas dan dicat. Soalnya kalau habis diamplas dan dicat, maka kita nggak bisa ngelihat ini ciri khas bambunya di mana. Nggak ada bedanya dengan kayu. Nah, kalau kita pelituar atau kita ponis, itu kita bisa melihat urat batang dari bambu dan kita bisa melihat ruasnya. Itu yang memiliki ciri khas tersendiri dari si bambu itu. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuh. Jadi misal kalau dipotong utuh ya cuma dipotong gini aja, tek gini sudah. Kalau berbentuk sayatan nanti bisa gini. Nah, kalau misalnya secara vertikal gini nanti bisa dibentuknya macam-macam dan bisa kita potong sesuai ukuran yang kita butuhkan. Berikutnya ada rotan. Rotan ini sedikit agak mirip dengan bambu, tapi batangnya lebih kuat, terutama serat batangnya. Di sini lebih kokoh dan bisa ditekuk-tekuk seperti yang kalian lihat di sini. Ini. Ada yang berongga, ada yang nggak berongga, sama dengan bambu. Tapi kalau yang berongga, ya kalau bambu berongga semua. Tapi kalau di sini ada yang berongga, ada yang tidak berongga. Kalau yang berongga itu ukurannya kecil, cuma setengah senti sampai 1 cm paling gede, nggak segede bambu lah. Kemudian memiliki ruas batang, namun lebih sama dibanding bambu. Kalau kalian lihat di sini ada yang kelihatan, di sini ada yang tidak kelihatan mana ruas batangnya. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuh. Memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, dan panjangnya bisa terus bertambah. Nah, contohnya bisa kalian lihat di bapak ini. Ini panjangnya sekian, jadi ini bisa dipakai untuk beberapa jenis kerajinan sekaligus. Berikutnya ada karakteristik bahan keras buatan. Kita agak sedikit cepet ya. Kita bahas yang kaca dulu. Kaca ini wujudnya transparan dan bening. Ingat, kaca itu wujudnya transparan dan bening. Kalau cermin itu memantulkan, tidak bening. Tapi kalau kaca itu bening. Kemudian ketebalan bervariasi antara 1 mili sampai 2 cm tergantung kebutuhan. Kalian mau pakai kaca ini dipakai apa? Apa mau dipakai untuk meja, atau dipakai untuk kacanya jam tangan kayak gini, atau kalian mau pakai kaca ini kayak kaca anti peluru, misal kayak yang ada di mobil-mobilnya presiden misal. Maka kalian membutuhkan ketebalan yang cocok untuk itu. Kemudian yang ketiga, permukaannya licin dan kilap. Licin dan mengkilap.
Kemudian ada jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas, contohnya kayak gini. Ini biasanya digunakan, teknik ini digunakan untuk membuat gelas atau piring juga bisa, atau mungkin kerajinan lain dari kaca. Jadi nggak cuma lempengan gini aja, bisa dibentuk juga dengan dipanaskan. Yang berikutnya, logam. Terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, ada yang emas, ada yang kemerahan, ada yang kecoklatan, ada yang perak keabu-abuan. Yang saya ambil contohnya yang kinclong-kinclong aja, yang harganya mahal. Ada perak, ada gold. Contohnya. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada yang pipih, ada yang tipis, ada yang ringan, ada yang mudah lapuk, ada yang sangat-sangat kuat. Macam-macam. Logam mudah terkorrosi oleh udara. Kadang dilapisi dengan chrome atau emas murni. Ada juga yang dilapisi dengan cat. Jadi logam ini kalau langsung dipakai gitu aja, nanti logam ini gampang gampang bergerak. Terutama kalau kena hujan, kena angin, yang apalagi musimnya agak dingin kayak gini kan, mengandung air ya. Jadi oleh karena itu biar lebih awet, mending dicat atau dikasih chrome. Chrome itu kayak gimana bagi yang belum tahu chrome? Chrome itu kayak gini. Jadi lapisan mengkilat yang ada di ban ini chrome. Jadi kayak lebih mengkilat gitu logamnya. Ada juga yang dilapisi dengan cat. Yang dilapisi dengan cat bisa kalian cek di tetangga-tetangga kalian yang memasang pagar yang dari logam. Kemudian dicat yang warnanya warna-warni, entah hijau, entah merah, entah hitam, atau apapun itu. Perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Ya, ini kaitannya dengan cat tadi. Nah, seperti biasa, tugas. Kumpulkan hari ini paling lambat jam 9 malam. Jangan lupa jam 9 malam, jangan lewat. Soalnya gampang aja. 1. Jelaskan apa yang disebut bahan keras alam dan bahan keras buatan. Yang kedua, jelaskan karakteristik kayu. Yang ketiga, jelaskan karakteristik bambu. Yang keempat, jelaskan karakteristik autan. 5. Jelaskan karakteristik logam. Yang keenam, jelaskan karakteristik kaca. Game seperti biasa, ke chat pribadi WhatsApp saya berupa foto. Jadi kalian tulis di buku tulis. Soalnya ditulis. Untuk yang kali ini soalnya kalian tulis di buku tulis. Jangan lupa dikasih nama dan kelas di atasnya. Kalian foto, kalian kirim ke WhatsApp pribadi saya. Oke. Sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Cek juga video aku main game, linknya ada di bawah. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.